Ya, pemirsa, pasca banjir bandang yang melanda Provinsi Aceh, masih terdapat sejumlah wilayah yang terisolasi dan sangat membutuhkan bantuan. Seperti di Kabupaten Aceh Barat, tim medis berjuang di tengah medan ekstrim untuk memberikan layanan kesehatan kepada korban banjir. Beginilah perjuangan tim medis Polres Aceh Barat dan petugas Puskesmas Pantai Cereman menembus desa Sikundo yang terisolasi akibat banjir bandang. Medan terjal dan curam yang harus ditempuh untuk memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada korban banjir. Terdapat 4 titik akses yang terputus akibat banjir bandang. Tim medis pun menggunakan tali dan akar pohon untuk menembus permukiman warga. Setelah lebih dari 3 jam berjalan kaki menyusuri sungai dan tebing curam, tim medis pun akhirnya sampai di desa Sikundo. Rata-rata warga mengalami penyakit gatal dan diare. Ada beberapa titik jalan yang terputus. Jadi kita menuju desa Sikundo itu harus melewati tebing-tebing yang curam dan licin. Ada beberapa warga menurut laporan itu betul ada yang sakit dan membutuhkan perawatan medis. BPBD Aceh Barat mencatat total ada 262 rumah rusak dan lebih dari 39.000 jiwa terdampak. Dari Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita akan mencoba bergabung dengan Bayu Gautama selaku relawan dari Sekolah Relawan yang saat ini berada di Aceh Tamiang, pemirsa. Halo, selamat pagi, Mas Bayu. Pagi, ya selamat pagi. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami, Mas Bayu. Mas Bayu, saat ini Anda berada di mana, Mas Bayu? Saya di Aceh Tamiang, tepatnya di desa Kota Lintang Bawah, di Kuala Simpang. Ini salah satu desa memang yang terdampak paling parah, karena posisinya di sisi sungai yang meluap itu, makanya ini kota yang paling desa yang paling parah. Kalau untuk pemulihan hingga hari ini di sana seperti apa saat ini, rekan Mas Bayu? Saya kira ini memang belum masuk ke masa pemulihan karena kebutuhan masyarakat juga belum sepenuhnya tercukupi atau terpenuhi, terutama di Kota Lintang Bawah saja listrik masih padam ya, masih padam, belum nyala 100% di Aceh Tamiang ini. Kemudian kebutuhan air bersih juga masih cukup urgent. Kalau untuk logistik sebagian sudah tercover, ya mungkin masyarakat sebagian juga masih sangat membutuhkan bantuan-bantuan logistik lain buat di rumah masing-masing. Tapi juga mereka juga nggak bisa ke rumah sih, rumahnya banyak yang hilang di sini. Artinya, Mas Bayu, di tempat Anda melaporkan saat ini, apakah masih ada warga yang memilih tetap bermukim di rumahnya masing-masing di sana? Kalau di Kota Lintang Bawah ini sepertinya tidak ada, karena hampir 100% rumah di desa Kota Lintang Bawah ini habis ya, tersapu banjir. Cuma kalau di beberapa desa-desa lain sudah ada yang mulai membersihkan rumah, walaupun sebenarnya gini, hanya satu kamar yang dibersihkan agar bisa tidur bareng-bareng aja satu keluarga gitu modelnya. Tapi jauh lebih banyak mereka yang masih mengungsi di masjid atau di tempat lain. Oke, berarti tidak ada warga yang bermukim di tempat Anda melaporkan saat ini. Lalu Anda sebagai relawan di sana, Mas Bayu, mungkin Anda bisa ceritakan saat ini tujuan Anda ke lokasi Anda melaporkan saat ini untuk apa saja di sana, rekan Mas Bayu? Sejak awal kita banyak dibutuhkan kita melakukan boleh kita air Mas Bayu, nampaknya suaranya tidak begitu jelas terdengar diterima kepada kami di sini. Kendala komunikasi di Aceh Tamiang tampaknya begitu parah di sana, Mas Bayu, sehingga suara Mas Bayu pemirsa tidak terdengar bersama kami langsung dari Aceh Tamiang, pemirsa. Kita ke informasi terlebih dahulu. Sebelumnya, pemirsa, ada puluhan warga di pengungsian Gor Pandan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara mulai terserang berbagai penyakit. Mereka pun mengeluhkan minimnya ketersediaan air bersih.
Inilah kondisi terkini di Gor Pandan, Tapanuli Tengah, di mana ratusan pengungsi yang terdampak banjir bandang dan longsor hidup dengan fasilitas terbatas. Para pengungsi mengeluhkan soal ketersediaan air bersih yang sangat minim. Kondisi ini diduga menjadi pemicu meningkatnya keluhan kesehatan pengungsi, seperti demam, diare, dan gatal-gatal yang mulai dialami sejumlah warga. Banyak yang sakitnya kantong batuk, demam, pilek, kayak gitulah penyakit ringan. Iya, kondisi air bersih nggak mencukupi, ada, cuman nggak mencukupi. Sementara petugas kesehatan mencatat sejak Rabu lalu sudah ada 65 orang yang sakit. Terjangkit pada masyarakat itu demam, batuk, pilek, gatal-gatal, diare. Para pengungsi pun mengaku masih membutuhkan selimut karena sebagian masih tidur di atas terpal sehingga jika hujan mereka merasa kedinginan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi Anyus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi korban bencana banjir dan longsor di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kehadiran Prabowo untuk memastikan percepatan penanganan, pemulihan, dan juga rehabilitasi pasca bencana. Setibanya di lokasi pengungsian yang berada di Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Langkat, Sumatera Utara, Presiden Prabowo langsung meninjau area dapur umum yang menjadi pusat penyediaan makanan. Prabowo ingin memastikan proses pengolahan dan distribusi makanan berjalan lancar serta mencukupi kebutuhan seluruh pengungsi. Dari dapur umum, Prabowo yang didampingi sejumlah menteri kemudian menuju area posko pengungsian. Ratusan warga sempat berebut untuk bersalaman. Di posko pengungsian tercatat sebanyak 299 kepala keluarga atau 1.015 jiwa yang mengungsi. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo berinteraksi dengan menyapa satu persatu warga. Prabowo juga menyapa sejumlah anak-anak untuk menanyakan kondisi mereka di pengungsian. Presiden Prabowo juga meninjau posko kesehatan. Prabowo sempat berinteraksi dengan seorang ibu yang tengah menjaga anaknya yang tengah sakit. Kepada pengungsi, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan terus hadir dan bekerja secara terpadu serta akan memprioritaskan keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat. Saya datang melihat keadaan, nanti kekurangan-kekurangan sudah dilaporkan kepada saya, segera kita atasi. Tadi dilaporkan oleh Gubernur kekurangan air bersih, air minum. Perbaikan tanggul segera kita lakukan ya. Panglima TNI akan kerahkan, TU akan kerahkan, Angkatan Darat, Kepolisian akan kerahkan semua kekuatan kita. Alhamdulillah Sumatera Utara sudah lebih baik kondisinya. Ya. Sejak terakhir saya datang, saya akan terus memantau perkembangan. Seperti diketahui, kedatangan Presiden Prabowo ke Kabupaten Langkat ini merupakan kunjungan kedua usai dirinya kembali dari lawatan ke luar negeri. Sehari sebelumnya atau kemarin, Presiden Prabowo mengunjungi korban bencana di sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan warga Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Aceh berburu sembako ke Aceh Tenggara. Mereka harus berjuang dengan berjalan kaki, menggendong bahan baku dengan kain, melewati bukit yang terjal dan juga ekstrim. Warga memanggul. Seperti inilah perjuangan sejumlah warga membawa kebutuhan pokok melintasi bukit yang terjal dan ekstrim menuju desa Rumah Bundar dan Marpungi. Kondisi jalan menuju Kabupaten Gayo Lues putus total, memaksa warga harus berjuang untuk mendapatkan sejumlah bahan makanan ke Aceh Tenggara. Desa Marpungi berada di Kecamatan Putri Betung, Gayo Lues, merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan hingga kini masih terisolir.
Akses jalan yang putus dan kebutuhan pokok yang sangat mahal di Gayo Lues membuat Sapwan dan warga lainnya mencari dan membeli kebutuhan pokok ke Kabupaten Aceh Tenggara dikarenakan lebih dekat dan mudah didapat. Posisi kami di sana terisolasi, terpaksa kami ngambil bahan makanan dari Aceh Tenggara. Ya. Kenapa ke Aceh Tenggara, Bang? Lebih dekat ke Aceh Tenggara, ke Gayo Lues jalannya putus total. Kebutuhan pokok di Kabupaten Gayo Lues seperti harga beras sudah mencapai Rp500.000 per sak dengan berat 15 kg. Selain beras, harga BBM juga melambung tinggi hingga mencapai Rp50.000 per liter. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, puluhan abang becak di kawasan Aik Manis, Kota Sibolga terpaksa berhenti total mencari nafkah selama 2 pekan terakhir. Hal ini terjadi setelah akses jalan di Jalan Murai tertimbun material longsor setinggi hampir 1 meter. Sejak banjir dan longsor melanda pekan lalu, para tukang becak tidak dapat keluar masuk permukiman. Akibatnya, mereka tidak bisa mengantar penumpang dan kehilangan penghasilan untuk keluarga. Itu nih, Bang, karena akses jalan, Bang, ya? Iya. Konco Gori, salah satu abang becak warga Aik Manis, mengungkapkan bahwa mereka terpaksa mengandalkan makanan dari dapur umum selama 14 hari terakhir. Jalan tertutup total membuat mereka tidak bisa bekerja. Tim gabungan BPBD, TNI, dan Polri terus melakukan pembersihan material longsor untuk membuka akses jalan yang menghubungkan 43 rumah warga di kawasan terdampak. Puluhan warga korban banjir bandang di kawasan Batu Busuwak, Kecamatan Pauh, Kota Padang nekat turun ke sungai untuk mengalihkan arus batang Kuranji secara manual. Langkah berbahaya ini terpaksa mereka lakukan karena tak ada bantuan alat berat yang dikerahkan ke lokasi. Pasca banjir susulan yang terjadi di kawasan Batu Busuwak, Padang, Sumatera Barat, Rabu kemarin. Satu-satunya akses jalan menuju permukiman ambles diterjang luapan sungai Batang Kuranji dan tak lagi bisa dilalui kendaraan. Akibatnya, lebih dari 300 kepala keluarga terpaksa terisolir tanpa bantuan logistik yang memadai. Banjir bandang yang menerjang wilayah ini juga membentuk aliran sungai baru yang mengancam putus totalnya akses jalan menuju permukiman warga. Puluhan warga nekat menerjang derasnya arus sungai untuk mengalihkan aliran secara manual. Warga mengaku geram karena sudah lebih dari 2 minggu pasca banjir bandang tak ada satupun alat berat yang diterjunkan untuk menangani sungai yang terus menggerus akses jalan kampung. Sudah ada turun, cuman dari Semen Padang. Semen Padang udah di atas, yang mengkurdi di atas. Jadi yang sekarang dampaknya yang memutus aset kan ini, Pak. Ya. Jadi alat itu tidak ada dipekerjakannya. Jadi kami yang di sini sudah sangat kesusahan untuk transportasi masa sembako. Apalagi jalan udah putus, bagaimana anak-anak kami sekolah mau makan. Jadi kami sangat bermohon kepada yang bersangkutan kepada pemerintahan Kota Padang, kami segera direnovasi kebaikan Pak. Dengan peralatan seadanya, warga bergotong royong mengubah arah air agar tidak semakin merusak jembatan dan badan jalan yang menjadi sumber mobilitas utama di kampung tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.